Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, kita di sini untuk belajar bersama. Kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dan menggapai masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amma Salatiga, Prodi Manajemen S1 Non-Reguler Angkatan 53 Semester 1, Kelompok 4 dapat mempresentasikan mengenai hasil makalah dengan judul Rukun Iman dan Islam selama 10-15 menit ke depan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Dr. Haji Amin Nur Baidi, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Agama Islam, beserta rekan-rekan semua. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 anggota yang bekerja sama menyelesaikan tugas dengan pokok pembahasan tentang rukun iman dan Islam. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Ratna Vivi Fitriana dengan NIM 2024112002. Yang kedua ada Farah Joan dengan NIM 2024112012. Yang ketiga, Vivin Hayu Azizah dengan NIM 2024112011. Yang terakhir ada saya sendiri, Sauladiah Nurlaili dengan NIM 2024112007. Tujuan dari pembuatan video ini adalah: 1. Rukun iman adalah aspek keimanan, sementara Islam adalah agama secara keseluruhan yang mencakup aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. 2. Mengamalkan Islam mengarah pada keadilan, kebersamaan, dan perdamaian dalam masyarakat, mempromosikan nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, dan toleransi. 3. Menjalankan semuanya secara bertahap, konsisten, sungguh-sungguh, niat yang lurus, dan selalu berusaha untuk mencari lingkungan atau proses kondisi yang baik. Rukun iman dan rukun Islam memiliki manfaat yang besar dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Rukun iman membantu memperkuat keyakinan individu terhadap prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Sementara rukun Islam memberikan panduan praktis dalam menjalankan kewajiban ritual dan sosial. Keduanya membentuk landasan yang kokoh bagi kehidupan spiritual dan moral umat Islam. Rukun iman adalah dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diamalkan oleh orang yang beriman. Kata rukun sendiri arti dasar atau pokok yang harus dikerjakan, sementara iman bermakna yakin atau percaya. Umat Islam wajib memahami dan mengamalkan tiap rukun iman di kehidupan sehari-hari. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Keimanan kita kepada Allah belum lengkap kalau tidak mengimani asma dan sifatnya. Artinya bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah serta sifat-sifat yang maha sempurna dan maha luhur. Kita mengimani keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada sesuatu pun yang menjadi sekutu baginya dalam rububiyah, uluhiyah maupun dalam asma dan sifatnya. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Sebagaimana firman-Nya, sebenarnya malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan, tidak pernah mereka itu mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 26-27. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Petunjuk itu kemudian dihimpun menjadi kitab suci yang dinamakan kitab-kitab Allah. Dari kitab-kitab itu yang kita kenal ialah 1. Taurat, yaitu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Zabur, ialah kitab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Daud alaihi wassalam. 3. Injil, diturunkan Allah kepada Nabi Isa. 4. Al-Quran, kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui yaitu sekitar 25 yang diturunkan pada umat dengan karakteristik masing-masing. Adapun sifat-sifat Nabi dan Rasul, yang pertama sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang
keempat fatonah, artinya cerdik dan bijaksana. Tugas-tugas dari Nabi dan Rasul yaitu menyampaikan risalah Allah Ta'ala dan wahyunya, dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memberikan kabar gembira dan memperingatkan manusia dari segala kejelekan, memperbaiki jiwa dan mensucikannya, meluruskan pemikiran dan akidah yang menyimpang, menegakkan hujah atas manusia, dan mengatur umat manusia untuk berkumpul dalam satu akidah. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Kita mengimani kebenaran hari akhir yaitu hari kiamat, yang tiada kehidupan lain sesudah hari tersebut, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu putusnya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar 68. Ada dua jenis kiamat, yaitu kiamat sugro atau sering disebut juga dengan kiamat kecil, merupakan suatu peristiwa yang merujuk pada berakhirnya kehidupan di dunia. Contohnya seperti kematian setiap saat, banjir bandang, angin puting beliung. Dan kiamat kubro yaitu kiamat besar, hancurnya alam semesta yang mengakibatkan kemusnahan atau kebinasaan pada manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Rukun iman yang keenam yaitu qadha dan qadar. Qadha artinya keputusan atau perbuatan. Qadha artinya hinggaan. Iman kepada qadha dan qadar mengajarkan kepasrahan dan ketaatan kepada Allah dalam segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, dengan tetap berusaha dan berdoa semaksimal mungkin. Adapun contoh dari qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari yaitu menerima dengan lapang dada segala ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berikhtiar semaksimal mungkin. Rukun Islam merupakan 5 perkara dasar dalam Islam yang menjadi syarat utama untuk menjadi sosok muslim yang sempurna. Rukun Islam memiliki 5 prinsip dasar dalam praktek keagamaan Islam yang merupakan fondasi utama bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan mereka. Rukun Islam terdiri dari 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2. Mendirikan sholat, 3. Berpuasa, 4. Zakat, dan terakhir ada haji. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 syahadat yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Bunyi syahadat tauhid adalah asyhadu alla ilaha illallah, dan bunyi syahadat rasul yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada pula beberapa syarat untuk mengucapkan kalimat syahadat, antara lain 1. Pengetahuan. Seseorang harus memahami dengan jelas makna dari 2 kalimat syahadat dan implikasinya dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. 2. Keyakinan. Syahadat harus diucapkan dengan keyakinan yang tulus dan sungguh-sungguh bahwa hanya Allah yang layak disembah dan Muhammad adalah utusannya. 3. Kesaksian dengan lisan. Syahadat harus diucapkan dengan lisan yang secara jelas dan dimengerti oleh orang yang mengucapkannya. Yang terakhir ada kesaksian dengan hati. Selain diucapkan dengan lisan, syahadat juga disertai dengan kesaksian yang tulus dalam hati. Yang kedua, mendirikan sholat. Sholat adalah tiang agama, artinya barang siapa yang mendirikan sholat berarti ia telah menegakkan agama. Namun sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah merobohkan agama. Sholat dibagi menjadi 2, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu atau sholat wajib. Sholat fardu adalah sholat yang dilaksanakan 5 kali sehari. Hukum sholat ini adalah wajib dilaksanakan oleh muslim yang telah menginjak usia dewasa atau pubertas, kecuali berhalangan karena sebab tertentu. Sholat 5 waktu merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Allah menurunkan perintah sholat ketika peristiwa Isra Mi'raj. Kelima sholat fardu tersebut adalah: yang pertama, sholat subuh, terdiri dari 2 rakaat, diawali dengan munculnya fajar dan berakhir ketika matahari terbit. Kedua, sholat zuhur, terdiri dari 4 rakaat, diawali jika matahari telah tergelincir atau condong ke arah barat dan berakhir ketika masuk waktu asar. Yang ketiga ada sholat asar, terdiri dari 4 rakaat, diawali jika panjang bayang-bayang benda melebihi panjang benda itu sendiri. Waktu asar berakhir ketika matahari terbenam. Yang keempat ada sholat maghrib, terdiri dari 3 rakaat. Waktu maghrib diawali dengan terbenamnya matahari dan berakhir dengan masuknya waktu isya. Yang terakhir ada sholat isya, terdiri dari 4 rakaat. Waktu isya diawali dengan hilangnya cahaya merah di langit barat dan berakhir hingga terbitnya fajar keesokan harinya.
Dan sholat sunnah disebut juga sebagai sholat tatawu, artinya tambahan, kelebihan, atau sesuatu yang dikerjakan secara sukarela. Sholat sunnah dimaksud sebagai antisipasi jika seorang muslim mempunyai kekurangan dalam sholat fardunya. Di sisi lain, sholat sunnah juga memiliki sejumlah keutamaan tersendiri. Macam-macam sholat sunnah. Yang pertama ada sholat tarawih, sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat, dan sholat istiqoroh. Puasa adalah menjaga dari pekerjaan-pekerjaan yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan bersagama pada sepanjang hari. Sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, puasa diwajibkan atas seorang muslim yang telah balik, berakal, bersih dari haid dan nifas, disertai dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah. Puasa dibedakan menjadi dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib, puasa Ramadan adalah puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan. Hukumnya wajib bagi seorang muslim yang sudah balik dan berakal sehat, tidak dalam keadaan musyafir, serta tidak ada halangan syar'i lainnya. Sedangkan puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Syawal, dan puasa Daud. Hal-hal yang diperbolehkan tidak melakukan puasa. Yang pertama, kondisi kesehatan, kehamilan dan menyusui, usia lanjut, perjalanan jauh, dan kondisi psikolog. Cara mengganti puasa Ramadan adalah 1. Qadha puasa. Qadha puasa artinya mengganti puasa di hari lain selain di bulan Ramadan. Yang kedua ada fidyah, adalah memberi makan orang miskin sebanyak dari puasa yang telah ditinggalkan. Besarnya fidyah ditetapkan sebesar 1 muk atau 1,6 kg makanan pokok atau uang yang setara dengan itu. Rukun iman yang keempat, zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan setiap umat muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya yang disebut asnaf. Zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan, saat Ramadan hingga menjelang saat Idul Fitri dengan kadar tertentu fakir miskin. Besar zakat fitrah per jiwa adalah 1 sok atau 4 mud, diperkirakan sama dengan 3 liter, sekitar 2,4 kg. Sedangkan zakat fitrah, zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan muslim saat Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Tujuan membayar zakat adalah menambah ketaatan kepada Allah SWT, membersihkan harta dan jiwa. Hukum mengeluarkan zakat bagi umat Islam adalah wajib, hak milik, mampu, dan beragama Islam. Golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, dan khorimin. Rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji adalah sebuah kewajiban bagi semua umat muslim yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji merupakan salah satu sarana melakukan komunikasi antara seseorang hamba dengan Khaliknya. Karena itu, menurut istilah syariah Islam, ia berarti menyayangi mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melakukan beberapa rangkaian ibadah menurut rukun dan syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Peran penting rukun iman dan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah membentuk dasar dan kepercayaan dan keyakinan mereka, mengarahkan tindakan serta perilaku mereka sehari-hari, memperkuat hubungan dengan Allah dan dapat memahami lebih dalam arti keberadaan dunia dan akhirat. Dalam kesimpulan makalah tentang rukun iman dan rukun Islam yang telah kami sampaikan, menegaskan bahwa rukun iman dan rukun Islam adalah dua aspek yang penting dalam praktik keagamaan Islam. Hal ini memperkuat ikatan individu dengan Allah dan mendorong mereka untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.